Soal nomor 1. Tabel berikut ini menunjukkan penjualan bersih di Amerika Serikat dalam ribuan barel dari kuartal pertama 1999 hingga kuartal terakhir 1998. Tabel datanya di dalam data berikut ini. Kemudian soalnya, yang pertama, estimasikan tren linear dari data tersebut dan gunakan untuk meramalkan penjualan bensin di Amerika Serikat pada setiap kuartal di tahun 1999. Yang kedua, estimasikan tren log linear dalam data dan gunakan untuk meramalkan penjualan bensin di Amerika Serikat untuk setiap kuartal di tahun 1999. Yang ketiga, bentuk mana yang lebih cocok dengan data yang ada, kenapa kita mengharapkan kedua hasil kurang baik. Yang pertama, estimasikan tren linear dari data tersebut dan gunakan untuk meramalkan penjualan bensin di Amerika Serikat pada setiap kuartal di tahun 1999. Langkah yang pertama yaitu kita harus meregresikan data yang penjualan tadi, yang mana penjualan bensin sama dengan ST tepat waktu dari T sama dengan 1 untuk kuartal pertama pada tahun 1999 menjadi T sama dengan 16 untuk kuartal terakhir pada tahun 1998. Maka kita peroleh data sebagai berikut. ST sama dengan 22.902,05 ditambah 117,06 dikali T dengan R kuadrat sama dengan 0,42. Dengan menggunakan hasil regresi itu untuk meramalkan penjualan bensin pada ribuan galon untuk setiap kuartal pada tahun 1999. Maka perhitungannya itu sebagai berikut, yaitu S17 sama dengan 22.902,05 ditambah 117,07 dikali 17 sama dengan 24.892,07 pada kuartal pertama tahun 1999. Selanjutnya untuk data di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat itu ada 25.009,13, 25.126,19 dan 25.243,25 pada kuartal keempat tahun 1999. Next. Yang selanjutnya itu mengestimasikan tren log linear dalam data dan gunakan untuk meramalkan penjualan bensin di Amerika Serikat untuk setiap kuartal di tahun 1999. Di sini itu kita meregresikan logaritma penjualan bensin in ST tepat waktu dari T sama dengan 1 untuk kuartal pertama pada tahun 1995 menjadi T sama dengan 16 pada tahun 1998. Maka datanya itu yang dari ST sama dengan 22.902,05 ditambah 117,06. T ini di logaritmakan itu hasilnya menjadi 10,04 ditambah 0,0049 T dengan R kuadrat sama dengan 0,42. Karena parameter estimasi untuk perhitungan data itu pada algoritma data, dengan demikian parameter tersebut dikonversikan ke dalam antilog untuk diinterpretasikan ke dalam istilah data yang asli, yang mana untuk antilog 10,04 itu sama dengan 22.925,38 dan antilog untuk 0,049 itu adalah 1,0049. Selanjutnya ada lanjutan perhitungan dari soal nomor 1. Dengan mensubstitusi nilai diperoleh ST sama dengan 22.925,38 dikali 1,0049 pangkat T, di mana S0 merupakan 22.925,38 dalam ribuan galon merupakan estimasi penjualan dari minyak di Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 94 dengan permisalan 1 sama dengan 0 dan estimasi tingkat pertumbuhan adalah 1,0049 atau 0,49% per kuartal. Untuk memperkirakan penjualan dalam ribuan galon,
pada kuartal yang akan datang, kita akan mensubstitusikan ke dalam persamaan di atas dengan R untuk kuartal yang akan diramalkan untuk mencari nilai S dan memperoleh ST. Jadi, bisa dilihat S17 adalah 22.925,38 dikali 1,0049 pangkat 17. Hasilnya adalah 24.910,72 dan seterusnya. Next. Nah, bagian C, karena nilai statistik T lebih tinggi untuk tren linear daripada untuk tren konstan logaritma, penemuan hal ini tampaknya telah menempatkan data secara marginal dengan lebih baik. Tetapi kedua penempatan tersebut adalah sangat lemah. Misalkan mereka hanya menjelaskan kurang dari 50% keragaman yang ada pada masa kuartal penjualan minyak. Jika kita menggunakan proyeksi tren ini untuk memperkirakan penjualan bensin tahun 1999, maka akanlah sangat kecil atau rapuh, karena proyeksi tersebut tidak mempertimbangkan faktor musiman yang kuat yang ada dalam data. Ya, saya Felix Niko. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita masuk ke dalam soal nomor 3, di mana soalnya yaitu sesuaikan ramalan tren untuk perumahan pada setiap kuartal di tahun 1999 yang didapat dari persamaan regresi 5-8 dalam aplikasi kasus 5.2 dalam bab ini dengan menggunakan variabel dummy. Ya, di sini ada jawaban nomor 3. Mengambil kuartal terakhir sebagai kuartal periode dasar dan mendefinisikan variabel dummy D1 pada deret waktu dengan 1 pada kuartal pertama setiap tahunnya, dan 0 pada kuartal lainnya. D2 pada deret waktu dengan 1 pada kuartal kedua setiap tahunnya, dan 0 pada tahun lainnya. Dan D3 dengan 1 pada kuartal ketiga, dan 0 pada kuartal lainnya. Kita akan memperoleh hasil berikut ini dengan menggunakan regresi awal pada variabel dummy, musiman, dan tren waktu linear. Di sini ST sama dengan 462,98 dikurangi, di situ maaf ada kesalahan, seharusnya 5,44 D1T dikurangi 2,20 D2T dikurang 3,13 D3T ditambah 6,20 T, di mana R pangkat 2 sama dengan 0,73. Di sini kita melihat lanjutan jawaban nomor 3. Tidak ada satupun estimasi koefisien untuk variabel dummy yang secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%, dan regresi menjelaskan 73% pada keragaman awal, sama seperti untuk regresi 5-8, tanpa satupun estimasi koefisien untuk variabel dummy yang secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Kita tidak akan melakukan penyesuaian dalam menggunakan metode ini untuk memperkenalkan keragaman musiman ke dalam peramalan. Jika kita melakukannya, namun demikian, kita akan memperoleh peramalan berikut untuk melakukan awal pengeboran dalam setiap kuartal pada tahun 1999. Di sini kita dapat melihat perhitungan dari S25 sampai dengan S28. Nilai peramalan ini serupa dengan hasil yang diperoleh dari metode trend ratio yang ditunjukkan pada aplikasi kasus 5-2. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Jadi menggunakan estimasi persamaan regresi 3-4 untuk permintaan kentang manis di Amerika Serikat yang ada dalam aplikasi kasus 32, ramalkan permintaan kentang untuk A 1972 dan B 1973. Jika nilai ramalan dari variabel bebas atau penjelas dari persamaan pemerintahan adalah yang diberikan oleh tabel berikut ini. Jadi yang pertama di tahun 1972 itu PS-nya itu 4,1,
kemudian N-nya itu 208,78, Y-nya 3,19, dan PW-nya itu 2,41. Kemudian di tahun 1973 itu PS-nya 4,0, N-nya 210,90, dan Y-nya adalah 3,55. Kemudian PW-nya itu adalah 2,40. Yang pertama, dengan mensubstitusi nilai yang diberikan oleh variabel penjelas atau bebas, dan T-nya itu adalah 24 untuk tahun 1972 pada estimasi di persamaan permintaan. Nah, kita mendapatkan kuantitas permintaan kentang manis di Amerika Serikat pada tahun 1972 itu dengan 7,609 ditambah 1606 dikalikan dengan PS yaitu 4,1, kemudian ditambah 59 dikalikan dengan N yaitu 208,78, kemudian ditambah 947 dikalikan dengan Y yaitu 3,19, kemudian ditambah 479 dikalikan dengan PW yaitu 2,41, kemudian dikurangi 271 dikali T yaitu 24, dan kita mendapatkan hasil 11.013,74 dalam ribuan atau 11,01 juta. Kemudian yang B, dengan mensubstitusikan nilai yang diberikan oleh variabel penjelas atau bebas dan T sama dengan 25 pada tahun 1973 pada estimasi persamaan permintaan, maka kita mendapatkan kuantitas permintaan penjualan kentang manis di Amerika Serikat pada tahun 1973 dengan IDS sama dengan 7.609 ditambah 1.606 dikalikan dengan PS yaitu 4,0, kemudian ditambah dengan 59 dikalikan dengan N yaitu 210,9, kemudian ditambah dengan 947 dikalikan dengan Y yaitu 3,55, kemudian ditambah dengan 479 dikalikan dengan PW yaitu 2,40, kemudian dikurangi 271 dikali T yaitu 25, maka kita akan mendapatkan hasil 11.364,55 dalam ribuan atau 11,36 juta. Nah, kemudian ketepatan hasil ini itu tergantung pada ketepatan nilai peramalan dari variabel bebas. Makin besar galat dalam peramalannya, makin besar juga galat peramalan pada ramalan sebelumnya. Saya Rizky Agung Budi Pratama. Berikutnya saya akan membahas nomor 11 dalam model makro sederhana yang ada di persamaan 521, 522, dan 523 dalam bagian 55. Carilah rumus pengurangan dari persamaan A, CT, dan B, LV. Lalu berikutnya, ini jawabannya. Yang A, persamaan pengurangan untuk CT diperoleh dengan mensubstitusi persamaan 523 untuk GNPT ke dalam persamaan 521 untuk CT, yaitu mensubstitusi persamaan 523 untuk GNPT ke dalam persamaan 521 untuk CT dan mengabaikan UX karena nilai yang diharapkan adalah 0. Kita peroleh seperti berikut. CT sama dengan A1 plus B1 dalam kurung CT plus IT plus GT itu 524 apostrof sama dengan A1 plus B1 CT plus B1 IT plus B1 GT itu di 524 double apostrof. Lalu kemudian mensubstitusi persamaan 522 untuk IT ke dalam persamaan 524 double apostrof dan mengabaikan X2T. Kita dapatkan seperti berikut. CT sama dengan A1 plus B1 CT plus B1 dalam kurung A2 plus B2 Pi T-1 plus B1 GT itu di 524 apostrof. Nah, lalu sama dengan A1 plus B1 CT plus B1 A2 plus B2 Pi T-1 plus B1 GT itu di 525 double apostrof. Nah, selanjutnya mengumpulkan nilai CT ke sebelah kiri pada persamaan 525 double apostrof dan mengisolasi CT. Lalu kita dapatkan sebagai berikut. CT buka kurung 1 min B1 sama dengan A1 plus B1 A2 plus B1 B2 Pi T-1 plus B1 GT itu di 526 apostrof. Lalu setelahnya membagi kedua sisi persamaan 526 apostrof
dengan 1 min BT. Akhirnya kita memperoleh CT sama dengan A1 per 1 min BT A1 per 1 min B1 plus B1 A1 per 1 min B1 plus B1 B2 PT min 1 per 1 min B1 plus B1 GT per 1 min B1 di 527 apostrof. Lalu persamaan 527 apostrof adalah rumus pengurangan persamaan untuk CT. Hal itu diekspresikan hanya jika nilai Pi T-1 dan GT, yaitu variabel eksogen dari model, dan dapat digunakan untuk meramalkan CT plus 1 dengan mensubstitusi nilai Pi T yang diketahui dan memprediksikan nilai GT plus 1 ke dalam persamaan 527 apostrof dengan mencari nilai CT plus 1. Nah, sekarang lanjut ke B. Untuk B, persamaan 522 sudah dalam rumus mengurangkan karena Pi T-1 adalah eksogen. Misalkan telah diketahui pada periode T. Nah, nilai yang tertinggal dan oleh karenanya sudah pernah diketahui dari variabel terkadang dikenai sebagai variabel predeterminan. Nah, mungkin itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.